Oh iya, balik lagi dengan Caca Rakitina. Sudah lama saya nggak ngevlog karena memang saya sibuk dengan pekerjaan saya, jadi saya nggak punya waktu untuk editing. Padahal saya punya materi banyak sekali untuk saya tampilkan atau saya tayangkan di YouTube saya, tapi saya nggak ada waktu untuk editing. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan ke Amsterdam lagi. Saya mau ketemu sama teman-teman saya. Ya, ya mereka tidak tinggal di Amsterdam juga sih, tapi kita akan ketemuan di Amsterdam karena Amsterdam adalah salah satu kota di Belanda yang cukup strategis untuk kita ketemuan gitu. Padahal saya tinggal di dekat Utrecht, tapi ya tengah-tengah dari tempat tinggal kita adalah Amsterdam, jadi ya kita harus ke Amsterdam lah gitu. Oke, kita mau bahas apa nanti kita ketemu sama teman-teman saya. Saya akan bagi pengalaman buat teman-teman yang mau tinggal di Belanda, yang khususnya mau mengurus visa MVV dan mau bekerja di Belanda. Kita akan sharing dengan teman-teman saya yang udah lama tinggal di Belanda. Oke, saya lagi nunggu kereta nih. Kita ketemu di Amsterdam. Dan asal kalian tahu, di Belanda itu diwajibkan pakai masker untuk di tempat-tempat umum ya. Tapi kalau di kendaraan umum kita wajib pakai masker untuk di masa pandemi ini. Jadi kalau kita jalan-jalan di Amsterdam kita nggak pakai masker jangan kaget ya, karena beda aturan. Bukan berarti kita nggak mematuhi aturan dari WHO atau apa, tapi memang dari regering atau dari pemerintahan Belanda sendiri kita hanya diperkenakan pakai masker kalau di kendaraan umum kayak di bis atau kereta atau di tram. Oke, tips saya ya. Oke, saya cepat-cepat. Sekarang saya ada di Amsterdam Central. Saya mau keluar dulu. Saya mau ke Bijenkorf. Bijenkorf adalah tempat kita janjiannya sama teman-teman saya nanti. Ya, sekarang saya udah ada di depan Amsterdam Central. Kalau kalian pernah ikutin vlog-vlog saya pernah ngevlog di sini juga ketika saya mau melakukan perjalanan atau ke Paris. Nah, sekarang saya mau ketemu sama teman saya. Teman saya ini adalah orang Indonesia. Salah satunya itu dia udah lama tinggal di sini karena anak-anaknya udah gede semua. Anaknya itu udah umur lebih dari 20 tahun. Jadi pasti dia udah tinggal di sini juga lebih dari 20 tahun itu. Jadi karena dia pernah dapat suami orang sini. Jadi saya ketemu dia itu pertama kali itu saat saya bekerja di sebuah perusahaan diamond di Belanda ya. Saya mau sebutin namanya juga karena ini confidential, jadi saya akan nyebutin namanya di perusahaan diamond apa. Jadi kalau kalian pernah datang ke Amsterdam dan tour sama agen tour, pasti kalian pernah diajak ke namanya toko diamond, salah satu toko diamond. Dan itu kalian diajak puter-puter, nanti ada yang jelasin, jadi guide gitu. Saya saat itu pernah bekerja jadi guide dan dia adalah senior saya, teman saya ini, nanti namanya Esti, dia orang Bandung. Jadi kalau kalian pengen lihat kerja saya seperti apa saat saya di Diamond itu, ada cuplikannya, saya pernah bikin videonya, tapi nggak terlalu banyak ya, ini dia. Nah, untuk membuat potongan ini menjadi berlian cut seperti ini, kita harus melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pemotongan. Tahap pemotongan kita menggunakan mesin namanya phosphorus bronze plate. Ibu bapak bisa lihat di monitor atau bisa lihat di sini. Nah, potongan piramid ganda ini akan dijepitkan di tengah mesin itu, lalu ditekan ke piringannya. My name is Adi. I will be your guide during your visit today. Before we go to the showroom, I would like to give you a brief introduction on the history and polishing process of diamond. Okay. Nah, itu tadi video atau pengalaman saya saat kerja di toko diamond itu. Jadi kerja saya hanya untuk mengguide orang-orang dari Indonesia, turis dari Indonesia, bahkan juga turis dari luar negeri yang berbahasa Inggris, untuk menjelaskan tentang asal muasal dari diamond itu, sejarah dari diamond. Terus akhirnya kita juga harus menjual diamond itu ke mereka gitu. Harganya juga nggak terlalu murah, harganya juga
nggak murah lah istilahnya, sangat mahal sekali. Tapi banyak orang Indonesia ternyata mampu untuk membeli diamond itu, meski harganya di atas 100 jutaan semua. Ya ada sih di bawah 100 juta, tapi kebanyakan di atas 100 juta tergantung karat, color, clarity, sama apa ya, ada 4C kok ya, saya lupa. Udah lama sekali saya tidak kerja di tempat itu. Oke, sekarang saya jalan menuju Bijenkorf, di mana kita janjian nanti. Oke. Ya, di Belanda ini memang sangat banyak orang bersepeda karena jumlah sepeda itu bahkan 2 kali lipat dari penduduk Belanda itu sendiri. Jadi karena transportasi yang paling mereka sukai ya adalah sepeda, karena selain menyehatkan juga aman, kan jalan-jalan di sini juga ada khususkan untuk sepeda. Jadi kalau kita bersepeda tidak harus bersatu dengan kendaraan roda 4, jadi aman gitu. Makanya banyak orang yang bersepeda di Belanda ini. Dan kita lihat di sini tidak ada yang menggunakan masker karena memang seperti yang saya bilang sebelumnya, pemerintah Belanda tidak mewajibkan untuk memakai masker ketika kita berada di tempat umum. Nah, ini namanya Ibu Esti. Under half meter. Jadi kita nggak boleh sentuhan 1,5 meter ya jaraknya. Kita mau ke Bijenkorf dulu karena saya mau kencing dulu. Oke, kita sekarang mau ke Starbucks Rockin. Karena Bijenkorf ternyata belum buka dan kita harus pakai mooncap. Kita harus pakai apa? Mooncapnya itu apa? Masker. Jadi kita harus pakai masker ini kalau di Bijenkorf, jadi kita nggak nyaman. Mendingan kita cari tempat tongkrongan yang tidak pakai masker dan lebih nyaman. Gimana Cek kabarnya? Baik. Gimana sih, kenapa kameranya ngikutin gua mulu? Ribet deh. Ya, ini namanya Esti yang saya ceritakan tadi. Halo. Ntar saya tanya-tanya tentang itu ya, hidup di Belanda karena cari kerja di Belanda karena banyak orang yang pengen kerja di Belanda. Terus cara interviewnya gimana, cari lowongannya via apa. Kalau kalian pengen nanya-nanya itu nanti kita tanyain saat kita nongkrong di sana. Nanti ada teman-teman juga yang datang, ada yang namanya Lubis. Sekarang kita ada di apa itu namanya, Palais Dam. Ya, kita sekarang udah ada di Starbucks Rockin. Kita mau masuk ke dalam. Nah, kita ntar duduk di sini juga bisa, di luar atau di dalam ada colokan juga. Kelihatan nggak muka gua ya? Oh, di dalam apa sih gue? Oh, balik lagi dengan Cak Sakinina. Seperti saya bilang tadi, di perjalanan ke sini saya ketemu sama Cak Esti dari Bandung, dan ini ada Lubis. Halo. Lubis ini juga pendatang baru di Belanda. Dia orang Makassar ya, namanya Lubis tapi orang Makassar, kayak aneh ya. Lucu Ya, ya? kita sekarang mau tanya-tanya nih tentang gimana sih mereka bisa datang ke Belanda ini. Jadi kalau kalian pengen tahu, nanti kalian pengen punya story yang sama, belajar dari mereka juga. Oke, sekarang ke Cak Esti dulu. Cak Esti pertama kali, karena udah 22 tahun ternyata dia paling senior di antara kita orang Indonesia yang ada di Belanda gitu. Jadi saya kenal Cak Esti seperti saya bilang tadi di sebuah perusahaan diamond, saya nggak nyebutin mereknya apa. Dia adalah senior saya dan seniornya si Lubis juga. Saya kenal mereka berdua dari perusahaan Company itu, company yang sama ya. Oke, Cak Esti, gimana, ceritain dong gimana pertama kali ke Belanda dulu. Bukan sebagai turis ya, sebagai langsung. Bukan. Ya. Aku dulu kenalan sama laki-laki, menurutku cakep. Orang Belanda? Enggak, dia mix. Terus kita nikah tahun 96 di Indonesia karena kan orang tua Belanda di sana. Kemudian datang ke Belanda tahun 97. Bulan Maretan tanggal 23, aku masih ingat.
sampai sekarang tetap masih di sini 23 tahun. 23 tahun. Dan anaknya cakep-cakep juga, cakep-cakep semua. Cakep Jadi banget udah. loh. Kalau boleh saya upload nanti aku minta fotonya, aku upload. Cakep banget anaknya. Ada cewek-cewek dua buat kalian. Nanti yang bisa su- diinterview. Bisa diinterview anak-anaknya nanti. Nah, oke. Kalau Lubis Kalau aku ke sini resminya untuk pindah tinggal ke sini itu Februari tahun lalu. Jadi sebelumnya itu aku sama suamiku long distance. Kita pacaran sekitar 10 tahunan, terus nikah, terus akhirnya memutuskan pindah ke Belanda. Aku memutuskan ikut pindah ke Belanda Februari tahun lalu. Terus pas datang ke sini cuman istirahat beberapa bulan, terus karena daripada bengong-bengong di rumah nggak jelas, jadi aku berusaha nyari kerja gitu. Jadi nyari kerjanya itu via dari teman-teman nanya-nanya. Aku nanya, aku mau kerja dong, biar kerja apa aja, yang penting ada kesibukan restoran kayak atau apa. Akhirnya via temanku apply kerjaan di perusahaan yang akhirnya kita semua ketemu sama-sama. Ya udah keterima, terus ya dia seniorku, dia yang ngajarin aku tentang berlian nggak gitu. Ya udah dari situ kerja di situ sampai satu kontrak. Ya udah aku nyari pengalaman yang lain lagi. CST sebelum kerja di perusahaan Diamond itu kerja di mana? Aku dulu sebetulnya sekolah di asisten tandar, saya dokter gigi sebetulnya. Dokter gigi tapi Iya. kerja di Diamond. Iya, cuman Nyambung aku nggak terusin karena ternyata aku bukan di dokter gigi, Bidangnya bukan. mungkin. Terus aku memutuskan untuk ke bidang yang lain, sekolah lagi, kursus lagi, potong rambut. Sebetulnya. Jadi Salon, terus aku sama temen tadinya mau buka usaha juga di Hilversum. Tapi juga gagal dikarenakan teman akunya ya hamil dan lain sebagainya. Terus aku memutuskan untuk cari pengalaman lain, masuk ke bidang ini, ke bidang perbatuan, perdiamondan. Jadi sampai sekarang aku kerja di sana 10 tahun. Udah 10 tahun, itu senior banget. Jadi kalau teman-teman ikutan tour agensi keliling Belanda, keliling Eropa, pasti mampir ke salah Pasti satu. ketemu sama aku. Pasti ketemu sama dia. Iya. Dulu ketemu sama saya, juga ketemu sama Mbak Lubis juga. Pernah mungkin subscriber saya udah pernah lihat kita kali ya, yang udah pernah ikutan ke tour ke Belanda, mampir ke sebuah perusahaan diamond gitu. Kita akan jadi tour leader. Jadi tugasnya ngapain aja sih kita? Kita biasanya nerima tamu-tamu dari Indonesia, pokoknya dari berbagai negara. Tapi dikarenakan kita khusus departemennya khusus Indonesia, jadi kita nerima turis yang datang dari Indonesia. Dan kita kasih tour, ngasih tahu pengetahuan seputar berlian dengan bahasa Indonesia. Karena buat orang Indonesia Karena kan. untuk Indonesia Juga buat dan orang luar. juga orang luar. Jadi kalau kita ngambil orang luar, kita pakai bahasa Inggris. Jadi khususnya kalau aku gitu ngambilnya orang-orang Indonesia, kemudian kalau yang luar Indonesia pakai bahasa Inggris, atau ngambil yang turis lokal seperti orang Belanda, jadi kita pakai bahasa Belanda. Oke. Tugasnya seperti itu. Jadi kita harus menggait orang Indonesia juga untuk menjual diamondnya itu sendiri. Oke, kita ke general aja ya, bukan ke perusahaannya. Untuk kerja di Belanda, apakah yang harus dimiliki untuk orang Indonesia bisa kerja di Belanda? Otomatis orang Indonesia yang udah punya izin tinggal ya, kita ngomongnya bukan orang Indonesia yang belum punya izin tinggal. Nanti saya akan jelasin izin tinggal, untuk mendapatkan izin tinggal itu ada beberapa macam. Jadi saya jelasin di sini aja. Izin tinggal itu ada, kita disponsori oleh partner kita yang notabene orang yang udah punya udah tinggal di Belanda atau udah punya Verblijfsvergunning atau Verblijfsvergunning itu kalau bahasa Indonesia izin tinggal. Yang mereka single, mereka bisa sponsori kita untuk tinggal di sini as partner. Atau kalau kalian masih di bawah 17 tahun, kalian bisa diangkat anak oleh orang Belanda di bawah 17 tahun ya. Dan ketiga adalah kalian disponsori oleh perusahaan sebagai ekspatriat. Tapi kalian harus juga punya skill yang tidak dimiliki orang lain, hingga perusahaan itu percaya kalian untuk di-hire untuk datang ke Belanda. Dan cara keempat itu adalah kalian dengan study. Untuk belajar di universitas ini, kalian akan dapat selama studi akan dapat 16 jam untuk bekerja di perusahaan Belanda, 16 jam aja. Setelah lulus kalian bisa lanjut tambah 1 tahun, dikasih kesempatan gitu. Itu ada cara, tidak ada 4 cara, tidak ada cara yang lain selain itu ya. Jadi kalau kalian pakai visa turis ke sini, kalian tidak bisa bekerja di sini sama sekali. Itu aja. Jadi hati-hati kalau kalian pakai visa turis di sini terus bekerja di sini, berarti kalian ilegal, dan kalau ketahuan sama pemerintah kalian akan dideportasi dan di blacklist, tidak bisa datang ke negara-negara Schengen gitu. Nah, kita langsung aja ke
pertanyaan tadi, Mm-mm. skill apa yang harus dimiliki untuk bisa kerja di perusahaan-perusahaan Belanda ini sih? Iya. Bahasa. Iya, ke satu kalau bisa ya kita bisa berbahasa Belanda. Kalau misalkan kita bahasa Belandanya kurang, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi ini khususnya mungkin untuk yang kota-kota besar seperti Amsterdam, ya. Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Tapi kalau untuk kota-kota kecil Harus Belanda ya ya? Harus bahasa seperti Almere misalkan ya, Wees seperti itu biasanya dibutuhkan bahasa Belanda yang ABN itu yang perfect, bahasa Belandanya bagus, spreken Ya, spreken setelah- nulisnya juga harus ngomong dan Ya. tulis. ya Maka dari itu kita semua itu Harus sekolah. sekolah. Ya. Terus bahasa Belanda itu wajib selama 3 tahun kita harus kursus level tertentu. Jadi dengan level itu kita menjamin kita untuk bisa mendapatkan kerjaan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan permintaan dari perusahaan yang ada di Belanda itu. Ya. Oke, sekarang untuk cari kerja di Belanda itu via apa aja sih? Kan ada via Uitzendbureau. Iya. Jelasin dong Uitzendbureau itu apaan gitu. iya Uitzendbureau itu apa? Aussenbureau ya sebetulnya di Belanda itu kita ada khusus namanya CVK gitu. Jadi kalau di Indonesia itu Departemen Tenaga Kerja. Outsourcing. Outsourcing. Iya. Outsourcing. Ya. Iya. Terus Agen ya. Agen. Iya, agen khusus dari pemerintah ya. Jadi bagi orang yang seperti orang Belanda sendiri yang sedang nyari kerja atau orang luar seperti kita nyari kerja, kita bisa daftar di situ. Atau kita juga bisa lewat Uitzendbureau. Tadi juga seperti apa sih Uitzendbureau ya Randstad. ya Ada di Randstad. Indonesia apa disebutnya ya? Penyalur tenaga kerja. Penyalur tenaga kerja lah, tapi yang official non government ya. Ya. Jadi orang buka Lamaran. Iya, buka lamaran-lamaran istilahnya. Jadi dia nyari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerja, kemudian dia buka kayak toko begitulah ya, kayak Melamar tempat di situ ya, ya? dan bisa melamar di situ. Dan kita juga bisa di situ daftar, kemudian kita berikan CV-nya, di interview juga apa yang kita butuhkan, apa yang mereka butuhkan, dan nanti kita bisa dicarikan kerja oleh Oh, kita akan mereka. disalurkan sesuai dengan Disalurkan, kemampuan dan ya. bakat kita dan Ya. keinginan kita sih sebenarnya kan. Dan tapi juga bisa kan kita search di internet, Betul. di Indeed, Iya, gitu kan, ya. CVK kalau nggak salah ya di sini tuh. Aku Indeed kemarin Indeed ya, banyak ya. banget. Sekarang banyak online ya, penyalur kerja, Ya. Ya, dan ada online. kita bisa tinggal Ya pinter-pinternya kirim aja lah. CV-nya aja. Heeh. Atau kita juga bisa tadi lewat teman-teman. Iya, via tanya-tanya teman-teman gitu. misalkan kayak tadi Lubis, dia cari pekerjaannya lewat teman yang Teman-teman. punya informasi, atau mungkin juga Nah, Cak Cak Nur ada. cakep ini. dan kalau misal ya, kalau kita ngirim CV itu Iya. apakah CV-nya sama dengan Indonesia atau enggak sih gitu? Maksudnya CV-nya harus bahasa Inggris atau harus bahasa Belanda? Iya, CV-nya harus bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris bisa ya? Iya. Bahasa Kalau Inggris. misalkan ada punya bahasa Belanda, Iya. lebih bagus. Tapi bahasa Inggris Tapi juga sebenarnya di Belanda ini untungnya karena hampir semua orang Belanda itu bisa bahasa Inggris. Inggris. Jadi itu satu keuntungan juga buat kita yang Belum kayak bisa bahasa pendatang Belanda. gitu, belum bisa bahasa Belanda, belum dapat ini bahasa Belanda. Jadi anytime kamu kemanapun, apalagi di Amsterdam kota atau di kota-kota besar itu enak banget karena Ya. kita bisa bahasa Inggris. Jadi nggak perlu sampai bahasa Belanda Ya. yang gimana-gimana. Terus panggilannya itu lewat telepon atau lewat email biasanya orang Belanda? biasanya ada dua ya, Email, email atau telepon, telepon. ya. Ya, ofisialnya sih per email. Terus interviewnya juga sama dengan di Indonesia kan, Interview saya pikir sama Sama semuanya sih ya. sebenarnya. sama ya. sama. Jadi nggak ada semuanya. perbedaan teman-teman, cuma dengan bahasa Inggris aja. Kalau kalian nggak bisa bahasa Belanda, belum bisa. Cuma sih. persiapan mental aja Mental kalau aja. interview di sini, karena beda karena dengan kita Iya. di Indo kita Nah. kan Ya. bahasa kita sama gitu, jadi kita tahu apa yang mesti kita Ah. ngomongin nih. Kalau di sini tiba-tiba mungkin nggak semua orang lancar bahasa Inggris, tiba-tiba ada satu Betul kata yang dia nggak ngerti, ribet jawabnya, Iya. ribet jelasinnya. Yang penting kayak adalah kalian latihan aja. Latihan. Pertanyaannya ada di internet kok. Jadi pertanyaan apa aja yang ditanyain. Kalau kalian melamar ke posisi tertentu ya paling nggak kuasai di bidang itu dengan bahasa Inggris gitu aja. Oh, aku ada ini Apa? juga, ada pengalaman juga. Jadi di sini tidak selalu harus datang ke perusahaan. Jadi kadang ada juga yang dia punya perusahaannya kecil mungkin dan nggak bisa interview di situ. Jadi bikin per appointment ya, misalkan Oh. seperti ini ya di tempat ini Saba gitu ya. Juga bisa doing interview.
Oh gitu. Bisa ikut juga, appointment. iya, iya, per Dan- appointment. Dan kalau kita datang interview pasti kita ditawarin minum. Itu adalah keramaan dari orang-orang Belanda. Jadi Ya. usaha kita dihargai dulu, paling nggak disambut dengan Betul, minuman. ya. Ditanyain mau makan apa, makanan kecil gitu. Itulah pengalaman saya juga. Dulu kalau interview waktu saya saya sudah pengalaman kerja di beberapa pekerjaan. Pekerjaan terakhir saya ini pengalaman saya itu interviewnya adalah suruh presentasi di bukan manajer dengan pakai bahasa Belanda. Saat itu kebetulan saya udah percaya diri walaupun bahasa Belanda saya sangat belepotan. Itu untuk menceritakan kalau kamu suatu benda, kamu itu apa? Psikolognya ya. Iya. Waktu itu saya jawabnya, saya kalau satu benda itu adalah saya garam. Saya garam karena saya akan dibutuhkan walaupun sedikit, tapi saya dibutuhkan oleh semua masakan. Akhirnya dia tepuk tangan dan pertanyaannya juga simple kok. Jadi pertanyaan kenapa kamu pengen kerja di sini, terus ada motivasi letternya. Jadi kita saat bikin CV itu ada motivasi letter. Jadi kenapa Alasannya, kita harus hire kamu itu, kamu harus jelaskan itu. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, kalau udah kerja nih, perbedaan shock culture yang kalian dapetin pertama kali kerja di negara orang dengan di perusahaan negara lain dengan teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Negara ya. Negara. Iya. Salah satunya kita harus bisa nempatin diri karena kita di sini kan seperti Belanda ya, apalagi Amsterdam. Kita ini ada di tempat yang multikultur, multi language. Jadi kita harus betul-betul bisa menempatkan diri kita sama siapa kita bekerja ya, atau kolega mana kita bekerja. Kemudian ramah, tentunya Indonesia orangnya ramah-ramah. Itu paling dikenal. Ya, itu harus kita pakai selalu. Kan poin plus buat teman-teman Indonesia ya. Betul. Dan jangan lupa kita jangan shock juga kalau ketemu orang Belanda terus di tempat kerja. Misalkan kenapa agak katak ya, direct ya ngomongnya langsung gitu, Kalau nggak suka langsung ya. Kalau nggak suka kita langsung belajar mengungkapkan sesuatu yang misalkan kita suka apa nggak suka gitu. Kayak di Indonesia kan susah ya. susah masih jaga perasaan orang. Iya, Kalau di benar. Indo kita itu banyak banget ngejaga dia tersinggung nggak sih kalau aku ngomong ini gini. karena manajer saya, ini bos saya. Kalau di nggak. sini beda banget. Di sini semuanya open. Jadi kalau kita melakukan kesalahan pun bos juga akan direct ke kita, kamu nggak boleh gini gitu. Kalau kita nggak puas dengan peraturan perusahaan ya kita harus ngomong langsung. Jangan gundel di belakang kayak gitu. Dan kita juga ada tempat untuk komplain ya, ada wadah gitu, wadah khusus, instansi khusus mengkolek orang-orang yang tidak puas dengan perusahaan tempat kita bekerja, dan itu diprotek. Jadi kita nggak bos kita nggak bisa sewenang-wenang sama kita, dan kita juga nggak bisa seenaknya ke perusahaan. Jadi sama-sama saling ini. Terus ada pertanyaan lagi nih. Tadi apa nih ya? Oke, kalau kontrak kerjanya sama nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih kita dapat pas kontrak aslinya kita jadi pegawai tetap gitu? Kontrak kerja kita biasanya minimal itu kalau nggak salah 6 bulan. Kontrak 6 bulan dulu per satu kontrak. Nah kemudian di Nederland ini tahun kemarin mulai diterapkan kontrak tahun ketiga atau tahun keempat ya, itu baru mendapatkan fast kontrak. Oh gitu. Ya, jadi selama kita season kontrak itu bisa kontraknya per 6 bulan atau per 8 bulan. Ya, tapi setelah tahun ketiga atau tahun keempat baru bisa mendapatkan fast kontrak. Yes. Dan kalau misalkan kita nggak kerja, tadi kita bisa nanti, apply juga. Nanti aku ada pertanyaan lagi. Ada lagi ya. Ya. Jadi sabar dulu. Ya. Jadi kalau misal standar salary di sini per jam kan biasanya? Per jam. Jadi kita tidak gaji. Jadi standar salary sini kalau kita 40 jam ya kita kerja kayak di McD, atau karena saya pernah kerja di McD juga, itu kalau 40 jam per minggu, jadi kita nggak boleh lebih kerja dari 40 jam, itu kita dapat 1.200 euro saat itu bersih ya udah. Nah, itu di McD ya, McDonald's itu udah UMR-nya sini lah gitu istilahnya. Itu sekitar 2 tahun 3 tahun lalu kan ya, 3 tahun saya kerja di McD segitu salary-nya. Jadi kalau teman-teman kerja di sini secara legal di McD ya standarnya segitu. Kalau ada perusahaan lain pasti ya dengan basic salary per jamnya lebih tinggi, juga kalian akan mendapatkan nominal yang lebih tinggi juga gitu, tergantung tawarannya gitu, CAO-nya. Terus ada nggak sih tips untuk cari kerja yang enak di Belanda itu seperti apa sih? Cari kerja yang enak maksudnya gimana tuh? Yang
sama-sama orang Indonesia di situ Oh, atau sama-sama harus Indonesia. salarinya harus lebih, Iya. yang cari lebih tinggi atau Iya. kenyamanan atau salari lebih tinggi ya lebih Yang paling Utama. ini sih utama karena kita posisinya ada di Belanda, ya kan, untuk mencari kerja dengan sama-sama orang Indonesia. Mungkin lebih ininya sih masuk ke restoran Indonesia, ya kan, restoran Indonesia. Terus seperti yang tempat saya kerja, di situ ada departemen khusus Indonesia, ada departemen Korea, Thailand dan sebagainya. Mungkin itu juga salah satu option ya. Atau kerja di Apa sih sebelum makan? di mana ya Bu, ya? Yang Kalau- khusus Indonesia banget sih kayaknya restoran. ya Restoran lebih. kalau Restoran kalau aku Indonesia. sih di pengalaman ya share aja sharing aku udah kerja di beberapa tempat kerja di restoran Indonesia juga pernah, terus di tempat yang banyak orang Indonesia juga pernah, dan aku udah search kerjaan yang paling enak itu adalah cari kerja yang di situ banyak orang Belandanya justru. Betul, Karena ya. orang Belanda itu adalah orang paling malas. Jadi dengan orang malas, ya malas. Jadi kalau ada orang Belanda kerja di banyak orang Belanda kerja di situ, berarti kerjanya enak dan gajinya lumayan. Karena orang Belanda itu tahu di mana kerja yang paling enak dan gaji lumayan. Ya. Makanya saya pilih kerja sekarang, di tempat kerja saya sekarang itu orang Belandanya banyak dan mereka malas-malas semua. Dan kerjanya gampang banget. Karena ya kerjanya saking Iya. gampangnya. Saking ya. gampangnya, dan orang Belanda nggak mau dibayar rendah. Makanya dia kerja di situ. Karena dia terlalu rajin. Dia terlalu Jadi rajin. kita bagus dikit aja itu udah jadi Udah appreciation ya, udah dapat diapresiasi. apresiasi Poin plus gitu. Poin plus Iya, buat iya. buat kita. Nah, sekarang masuk yang tadi. Kalau kita nggak diperpanjang, tiba-tiba putus kontrak, Ya, terus kita nggak kerja, katanya dengar-dengar pemerintah ngasih betul. itu pengalaman si Ya, ini Mbak ada Lubis. pengalaman Aku Mbak nih Lubis juga. kemarin. Ya. Jadi pas Sebenarnya Ya. sebenarnya kontraknya kemarin diperpanjang, cuman dikasih jeda waktu 3 bulan karena berdasarkan season. Ya. Jadi aku kontrak terakhir per 31 Desember, jadi nanti lanjut lagi per Maret. Jadi Januari ke Maret ini kan istilahnya aku nggak punya income dong. Jadi aku mesti ngapain? Mesti bayar pajak, mesti bayar asuransi. Itu kan harus syarat utama di Belanda, kamu mesti punya asuransi. Sedangkan asuransinya gila-gilaan harganya. Mahal. Ya. Terus jadi dari pemerintah kita apply, ada surat dari perusahaan yang menjelaskan kalau kita itu kontraknya diberhentikan. Dengan adanya surat itu kita bisa kasih tahu ke pemerintah kalau selama dari pemerintah udah kasih tahu 3 bulan itu kamu masih bisa ditanggung sama negara untuk selama 3 bulan itu kamu proses mencari kerja. Jadi dalam setiap bulan kamu mesti nyetor namanya UWV, bukti bahwa kamu benar-benar Usaha. mencari kerja. Usaha cari Jadi kerja. Lamar, setiap bulan itu kamu mesti nyetor. Aku kemarin setor 5 lamaran kerja ke beberapa perusahaan yang berbeda, dan di situ perusahaan tersebut menyatakan kalau aku nggak diterima di perusahaan itu. Jadi ada juga tes online yang kita mesti ikutin di UWV gitu. Walaupun kita nggak ngirim lamaran kerja, tapi kita kasih lihat kalau kita nih aktif nih cari kerja, kita aktif mau benar-benar tinggal di Belanda. Jadi setiap bulan itu kita dibiayai sama pemerintah sekitar 70% dari gaji Kita terakhir. Gaji terakhir. Jadi Oh, gitu. lumayan. Bulan pertama Bu ya. Bulan pertama Bukan sampai bulan 100%. Iya, jadi selama 3 bulan kita dapat 70% dari gaji Dari terakhir gaji. yang kita dapat. Lumayan. Oh, gitu. Lumayan. Ya, tapi inilah yang UWV itu apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman yang belum tahu UWV itu, jadi kalau kita nggak dapat kerja nih, misal kita dipecat ya, istilahnya kita bukan keluar karena kemauan sendiri, tapi dipecat atau kita diberhentikan oleh perusahaan itu akan ngasih surat kita selesai kontraknya berhenti karena alasan dari perusahaan, bukan dari kita. Dan itu suratnya kita bawa ke UWV atau Uitkering ya. Uitkering, ya. Itu kita akan dapat dari pemerintah Belanda, itu akan dapat uang itu sekitar gajinya sekitar 70% dari uang gaji terakhir kita. Jadi kita walaupun nggak kerja tapi dapat duit, tapi dengan syarat kita harus aktif untuk cari kerja yang lain. Jadi ya. pemerintah nggak akan istilahnya nggak akan ngasih duit secara cuma-cuma ke kita 70%, tapi kita harus aktif juga nyari pekerjaan dan kita harus ada ditolaknya, terus ada prosesnya. Jadi kalian ada nggak online kursus yang mesti Online, kamu ikutin gitu. Kalau misalnya kamu bulan ini ngerasa oh aku nggak mau ngelamar kerja nih, aku ikut kursus online aja dari UWV gitu. Jadi aku kemarin ikut kursus online. itu sampai berapa tahun sih kalau kita UWV cuma 3 bulan. cuma 3 bulan? 3 bulan Sekarang 3 aja. bulan. 3 bulan. Kalau dulu bisa 2 tahun. Dulu bisa 2 tahun. Sekarang 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita harus usaha cari Aduh, kerja. enak banget dulu 2 tahun, Bo. Sekarang cuma 3 bulan. Jadi aku dapat terus setelah 3 bulan
UWV biayain, nanti mereka kasih kita vakansi health. Oh gitu. Jadi kita dapat uang liburan di Karena bulan 3 bulan. keempat. Di Iya, bulan dari keempat, 3 jadi bulan. ceritanya dalam 3 bulan itu kamu nggak ngapa-ngapain, kamu bisa apply cuti. Oh, Apply gitu. cuti kalau aku nih bulan ini aku males nyari kerja atau aku mau istirahat gitu. Kalau kamu nggak ngambil cuti, kamu dibayar untuk uang vakansi. Oh, oke oke. Uang Oke. uang liburan. Uang liburan. Tapi itu apa nggak bisa lebih dari 3 bulan kan? Nggak bisa, bisa. nggak bisa. Sekarang nggak Sekarang bisa. nggak bisa. Kalau dulu itu tahun 97, 2000-an 98 mungkin ya. sampai 2003, 2004 itu kita kerja kontrak 6 bulan. Kalau nggak diperpanjang, apply ke UWV, ke Outkiring tadi, kemudian bisa 2 tahun, Anda mendapatkan uang gaji yang sama Oh dalam gitu. 2 Sama. tahun, 2 tahun lamanya. Oh my God. Tapi dengan syarat kalau kalian keluar karena kemauan kalian sendiri. Oh, itu kalian nggak dapat. Ya, Itu nggak dapat. ya, Itu aja. kalau Hanya kita diberhentikan. Kecuali perusahaan yang memutuskan Nah, kontrak. iya. Kalau kita sendiri yang mau keluar karena sebel sama si Anu ini nggak Nggak bisa. terus pertanyaan terakhir nih. Enak kerja di Belanda atau enak kerja di Indonesia? Aku sih suka di sini. Aku suka di Belanda. Alasannya apa? Belanda. Alasannya apa? Ada Alasannya kalau aku pertama yang paling ini yang aku rasain pengetahuan semakin luas. Cara kita interaksi sama orang-orang juga beda, pola pikir semakin terbuka Ya, benar. karena di Indonesia kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Di sini kamu istilahnya lebih bebas untuk mengungkapkan apa Ya. yang kamu iniin gitu. Jadi di sini yang paling penting sih aku pengalaman bahasa yang mungkin dulu orang nggak selancar itu bahasa Inggris, sampai di sini mau nggak mau kamu harus Ya, terus benar. kalau kamu nggak bahasa Inggris kamu ngomong apa gitu kan. Terus bahasa Belanda mau nggak mau kamu mesti Dan- belajar, ada dikasih waktu 3 tahun, dalam 3 tahun kalau kamu baru tinggal sini harus selesaikan in Sekolahnya, ya. dan Ya. jangan malu kalau untuk berbahasa Inggris atau bahasa Belanda salah nggak apa-apa, orang sini Orang memahami. sini Terus memahami. Cesti, Aku suka kerja di sini ke satu, government itu di apa protect semua Oh, ya, protect, pegawai ya, dan kita punya hak yang sama. Jadi seandainya kita ada kekurangan atau dan lain sebagainya, itu ada instansi yang betul-betul mengurus kita. Kedua, of course kursnya berbeda. Kursnya berbeda sih. tapi biaya hidup juga tinggi ya. Tapi di jangan sini. lupa biaya hidup juga tinggi. Iya. Tapi at least kita bisa nyisihin lah gitu. Bisa nyimpen lah, bisa Kemudian nabung. apalagi ya, ya pengalaman tadi ya, pengalaman kan guru yang paling berharga. Iya. Kita setiap hari itu semakin Ketemu orang apa, juga. Dari wawasan kita nggak akan Indonesia aja, dan Betul. pengetahuan kita nggak bergaul dengan lingkup di Satu lingkungan Satu kita di lingkungan. sini dengan kemana-mana berbagai- gitu. Kan di perusahaan kita dulu yang CST masih kerja di situ, itu juga banyak orang-orang dari seluruh dunia. Dari Itu seluruh benar-benar dunia, pengalaman iya. banyak banget buat aku di situ. ya, artis-artis Hollywood, Iya. Indonesia, Ya. ketemu juga. Oke, gitu aja hari ini, nggak terlalu panjang, tapi next kita mungkin kalau ketemu mereka lagi kita akan tanya-tanya lagi tentang yang lainnya, tentang kehidupan pribadinya. Saya mungkin akan jalan-jalan ke tempat TSD, pengen ketemu anak-anak yang cantik. Sebagainya. Boleh janji dulu sama mamanya. Janjian sama mamanya dulu. Oke, teman-teman terima kasih. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu lagi di Sampai ketemu. vlog berikutnya. Bye bye.